Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kombur Asik. Ya, di sini kita membahas atau mengulik tipis-tipis lah ya, membahas tipis tentang produk dari Pizza Hut. Karena sebagaimana kita tahu ya, pandemi ini sebenarnya menghantam semua sektor sih sebenarnya, mulai dari perbankan, dari yang lain-lain lah, konstruksi atau jasa yang lain lah, produk-produk seperti itu. Jadi sebenarnya membuat keresahan yang menjadi apa yang di dalam pikiran kita tuangkan di sini ya. Jadi kita perkenalkan dulu ya. Yang paling ujung itu Ferry, Romi, Oji, dan ini yang baru, Zafran namanya. Oke, untuk membersihkan waktu kita mulai aja. Ini pertanyaannya, mengapa ya? Kan kita tahu nih Pizza Hut ini kan udah brand yang top sih sebenarnya ya, produk siap saji ya, udah top. Tapi kok yang kita lihat sekarang ini mereka itu menjualnya itu kok seperti di kaki lima gitu. Jadi yang pengen kita tahu dan yang penonton tahu nih ya, kenapa kok produk Pizza Hut itu seperti yang kita lihat di kacamata kita, yaitu menjual di kaki lima seperti itu. Itu pizza nih emang, ya Pizza Hut. Kita tahu kalau pizza itu ibaratnya kelas premium ya kan. Karena kalau kita lihat pizza turun ke lapangan, tiba-tiba turun ke pinggiran, semua masyarakat terkejut ya kan. Kenapa nih pizza turun ke pinggir jalan? Ada apa dengan pizza? Apakah pizza memang penjualannya menurun? Atau yang kedua, apa ini benar-benar strategi marketing mereka untuk langsung terjun mengejar jemput bola lah kepada masyarakat? Sebenarnya ada dua kemungkinan bang. Yang pertama, memang masyarakat, satu mindset masyarakat sebenarnya. Yang pertama, masyarakat banyak yang save money sekarang. Mungkin kebutuhannya karena keadaan, karena corona ini tidak tahu ke depannya bagaimana, maka masyarakat satu mindset mereka simpan dulu uangnya ini, bukan untuk berfoya-foya atau berlebihan. Karena pizza kita tahu harganya premium, jadi mereka memilih beli dulu bahan pokok dulu lah untuk bertahan hidup. Ketika pizza turun ke lapangan dengan harga yang lebih murah, tiba-tiba pecah mindset masyarakat nih. Oh, ini harga pizza yang murah nih, bisa juga kita beli, nggak mengganggu keuangan mereka. Itu kalau saya bilang sebenarnya strategi yang baik sebenarnya dari pizza. Kalau kita lihat sebenarnya nggak cuma pizza aja yang turun ke lapangan, brand-brand yang lain sebenarnya turun ke lapangan juga. Tapi kenapa pizza begitu booming? Karena ini pizza, bukan brand yang lain. Itu dia mungkin. Jadi poinnya tadi menjemput bola ya, strategi bisnis dari Pizza Hut itu sendiri ya. Karena mungkin terhalang juga regulasi pemerintah juga kan tentang masalah pandemi ini kan nggak boleh makan dine-in juga. Ya benar. Harus ada jarak-jarak. Kalau misalnya orang-orang pada makan di, kan pizza itu kan kalau kita makan kayak gimana bilangnya ya? Di tempat kan, di tempat. Iya, misalnya kita makan di tempat kan itu kan belum menyalahi aturan pemerintah juga. Makanya mungkin mereka berputar otak juga gimana caranya ini supaya ini barang terjual tapi nggak menyalahi aturan gitu, mungkin itu juga. Poin kedua itu tadi udah kena sih, memang sinkron tadi sih jawaban dari Romi sama jawaban dari Sama ini juga deh bang, masalah misalnya agak riskan sebenarnya kalau misalnya stok barang di pizza itu tidak keluar karena ada opportunity cost juga di gudang kan. Ada biaya-biaya yang tidak terduga, karena kan kalau misalnya biaya gudang ini ada barang yang tertanam di situ tidak keluar lama, ada opportunity cost, ada kesempatan biaya yang keluar. Itu yang dijaga mereka. Makanya mereka sekarang kalau strateginya bukan lagi jualan biar barang sedikit yang terjual tapi harganya tinggi, tapi sekarang kuantiti yang lebih biar barang yang gudang juga terjual. Ya. Apalagi model bahan makanan kan cepat rusak. Iya. Kayak gitu lah. Makanya kalau bisa keluar. Artinya bahan baku sebenarnya udah ada disimpan duluan ya. Iya. Udah disimpan duluan. Karena kan ada masa kadaluarsanya juga barang. Kalau lama terus di gudang kan jadi terbuang sia-sia. Jadi apa? Kesempatan untuk mereka rugi kan. Iya. Jadi bahan baku yang udah mereka simpan, bagaimana caranya ini mempunyai nilai biar dan bisa dijual gitu ya. Strategi yang paling baik sebenarnya jual kuantiti sebanyak-banyaknya, ya. Biarpun dengan keuntungan profit yang sedikit. Itu ada imbasnya juga memang ya. Memang kuantiti gede ya kan, kuantiti gede, tapi dengan harga yang lebih rendah kan seperti itu kan. Tapi nanti itu sama nggak dengan harga yang tinggi, tapi kuantitinya lebih sedikit.
Atau sama atau lebih banyak kalau kita jual banyak lebih mahal? Kalau nengok dari volume yang mereka jual nih yang harga 100.000 empat sebenarnya sama sih sebenarnya. 25.000 berarti satu ya? Iya 25.000 satu. Sebenarnya sama juga dengan paketan yang 100.000 satu loyang itu juga. Iya. Sebenarnya sama sih. Kalau nengok dari volumenya, tapi nggak tahu lah pasti mereka udah ngitung harga pokok penjualan mereka. Nah, mungkin untuk dari angka-angkanya mungkin mereka lebih tahu. Iya. Yang pasti strategi mereka seperti itu ya. Oke, nah ini dia yang menarik ini. Jadi kita bahas tipis-tipis atau bahas ya biar pemirsa tahu lah ini ya. Kalau kita tinjau dari segi kekuatan branding ya, atau dari segi semiotik, bagaimana pendapat dari pendapat? Nah, jadi kita balik lagi dulu ya, balik lagi ke dasarnya semiotik itu. Jadi sebenarnya dasar semiotik itu adalah kita menganalisis tentang sebuah tanda. Nah, tanda ini bisa dari seperti brandingnya atau dari bentuk logonya sendiri, bahkan dari kalimat seperti tagline dari produk itu sendiri, gitu ya. Nah, kembali lagi ke konteks kalau kita melihat logo dari Pizza Hut mungkin ya. Logo Pizza Hut itu kan ada gambar seperti rumah ya. Gambar seperti rumah, kemudian kita lihat sedikit, nah ini rumah yang berwarna merah. Iya. Ya, berwarna merah dan Itu rumah, aku pikir topi. Iya. ini rumah. Aku pikir topi. Oke, kita persepsikan rumah lah. Baru tahu banget. Kemudian Belum di rumah sini topi. karena pada dasarnya dulu ngambil dari sejarah Pizza Hut itu sendiri sebenarnya. Pizza Hut itu sendiri kan dibangun dari sebuah rumah kecil. Nah, itu sebutannya yang berwarna merah. Kemudian kita lihat tulisan Pizza Hut yang berwarna putih dan ada garis kuning di bawahnya. Sebenarnya ini punya makna sendiri. Gitu. Iya, iya. Misalnya seperti ini, kenapa rumahnya berwarna merah gitu ya? Nah, warna merah itu sendiri sih sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh itu mempunyai makna keberuntungan. Nah, bisa keberuntungan, bisa hoki gitu. Kalau kita bilang tuh merah itu adalah warna hoki, karena untuk menarik perhatian. Banyak brand besar lain yang menggunakan warna yang sama. Seperti di makanan, kalau kita lihat dulu di KFC mungkin ya, yang logo kakek-kakek itu backgroundnya belakang merah juga. Nah, itu juga untuk mencari perhatian. Logo merek besar lain, kita keluar dari makanan sedikit seperti sepeda motor Honda misalnya, mereka membranding warna merah, tujuannya apa? Untuk menarik perhatian hoki. Dari situ. Nah, kemudian kenapa kita lihat Pizza Hut, tulisan Pizza Hut itu berwarna putih gitu ya. Putih itu bermakna originalitas gitu. Jadi dia mereka membuat ini brandnya kami sebagai bentuk penegasan. Ini loh Pizza Hut. Nggak ada lagi di mana-mana ya. Ada. Itu memang aslinya produk mereka. Gitu. Nah, kemudian warna kuning. Warna kuning yang ada di bawah tulisan Pizza Hut itu warna kuning itu kalau kita kaji lebih jauh itu memiliki makna juga yang bermakna keberuntungan. Sama-sama merah berarti. Bukan, jika merah keberuntungan, kalau yang kuning keberuntungan berarti kekayaan. Kuning itu kekayaan baik dari cita rasa mereka, produk yang mereka sajikan, menu segala macam. Oke, saya potong dulu ya. Mungkin menariknya dari warna tadi ya. Kalau tadi alasannya merah itu untuk mencolok dan menarik perhatian orang, kenapa enggak dengan warna lain? Kan ada warna yang lain yang lebih menyolokkan. Misalnya Hijau stabilo, gitu. Warna pink hijau stabil. Hijau stabilo, menyolok kan? warna gitu ya. Nah, karena kita balik lagi ujung-ujungnya nanti sebenarnya ruang lingkupnya adalah selain warna, pengajian makna dan balik ke budaya. Budaya itu sangat pengaruh. Kita lihat seperti Tionghoa misalnya kita katakan. Bagi mereka merah itu maknanya seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung merah itu menggambarkan keberanian tadi, habis itu keberuntungan dan lain sebagainya untuk menarik konsumen. Nah, seperti Feng Shui lah kita katakan. Iya. Jadi gitu ya, dari artinya itu kan jadi bukan tentang menyoloknya aja ya. Iya. Arti dari Tapi makna ada arti. merah. Iya. Sama kayak mungkin warna lain kan, warna itu ya kayak hitam, kegelapan gitu ya kan. Dan kalau warna cerah itu biasanya menunjukkan kebahagiaan. Kalau yang menarik dari tagline itu gimana? Bisa kita bahas nggak? Oke. Nah, tagline Pizza sekarang tagline-nya apa? Berbagi bersama gitu. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu adalah untuk
mengambil konsumen sebanyak mungkin agar membeli produk yang mereka, berbagi bersama. Artinya pada dasarnya mereka tidak mau membagi kalangan yang mana gitu. Cuma karena mereka punya batasan di mana yang biasanya mereka harus menggait konsumen yang kita katakan premium karena harganya mahal. Sebenarnya kan harga juga tergantung dengan kurs. Nah mungkin yang ekonomi jauh lebih paham kan gitu ya. Dengan kurs biasanya itu sama kan. Nah cuma karena kita udah terlanjur premium di sini, makanya pada akhirnya mereka itu tadi berjualan jemput bola gitu. Lebih berjalan memberi promo segala macam agar mereka bisa menjangkau konsumen yang lebih besar lagi, tidak hanya untuk kalangan atas tapi juga kalangan bawah, kan malah berbagi bersama, jadi semua itu bisa merasakan. Berarti terkoneksi juga ya tadi kenapa alasan mereka itu jemput bola ya? Berbagi bersama Sesuai dengan tagline-nya. Sesuai dengan tagline-nya, benar ya, sepakat ya berarti ya. Oke. Untuk selanjutnya kita sedikit mengulik ya tentang kita bahas tentang strategi pemasaran lah dari Pizza itu sendiri ya. Kira-kira pandangan dari Peri ini seperti apa sih sebenarnya strategi pemasaran dari Pizza ini? Dari pemasaran ya? Dari pemasaran ya. Jadi kita lihat dasarnya. Sekarang ini kan telah terjadi pandemi COVID ini, pandemi COVID-19. Nah, ini sebenarnya kalau menurut pemahaman saya sebagai alarm tanda bahaya untuk para pelaku bisnis. Nah, gara-gara pandemi ini, mall dan tempat-tempat yang harusnya biasanya ramai jadi tidak boleh buka. Nah, itu menyebabkan mereka terjadinya penurunan omset. Nah, kalau setelah terjadi penurunan omset ini, pasti bahan baku juga naik. Nah, harga bahan baku naik. Nah, mereka pasti harus melakukan berbagai siasat untuk mengcover itu semua. Nah, setelah di-cover, mereka ternyata menggunakan strategi bisnis yang namanya jemput bola. Nah, jemput bola ini artinya adalah bagaimana suatu pelaku usaha ini seperti penyedia jasa ataupun penjual produk itu melakukan strategi pemasaran yang langsung menghubungi konsumennya atau mendatangi langsung konsumennya. Dan ini yang terjadi di Pizza Hut. Mereka tadi ada saya baca sedikit di satu cabang aja mereka sampai 6 titik itu. 6 titik mereka ada yang naik mobil dan naik motor dan bajunya itu lengkap. Nah, baju karya itu kayak biasa mereka di situ. Nah, lalu juga mereka walaupun begitu mereka tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mereka pakai face mask, ada masker lagi, ada hand sanitizer. Tadi pun saya beli juga ada pakai sarung tangan juga mereka. Nah, dan ini juga sebenarnya suatu keuntungan dalam strategi pemasaran mereka. Pasti orang melihat itu brand besar, kok bisa turun jalan, unik gitu kan, unik, keren gitu. Bahkan ini pun saya lihat juga terkenal karena ada orang lagi beli dia, direkamnya di TikTok. Nah, secara tidak langsung kita pun memasarkan produk mereka. Gitu. Kita beli misalnya kita beli sabu, foto, tadi beli ini seharga ini murah gitu kan. Lalu juga mereka dari TikTok bisa jadi ya jadi itu juga strategi pemasaran juga. Jadi keunikannya itu menjadikan mereka ya bisa mengcover yang harusnya rugi itu gitu. Jadi kalau menurut pemahaman saya sih bagus juga, betul-betul kayak berbagi bersama. Jadi mereka tidak melihat kalangan-kalangannya. Jadi karena harga yang di 100.000 kan jadi kita kan pemikirannya 100.000 dapat banyak gitu. Yang biasa kita datang ke situ harusnya 100.000 nggak dapat satu sedikit gitulah, kita kira lebih kurang. Dan ini juga saya rasa ada sistem pemasaran itu menggunakan predator pricing, artinya mereka menjual harga di bawah harga normal. Mereka menjual produk itu di bawah harga normal. Itu dari saya. Jadi yang saya garis bawahi tadi, Pizza Hut mendapat promosi secara cuma-cuma. Secara istilahnya mereka nggak bayar kan? Iya. Tadi kan? Iya, secara cuma-cuma. Jadi misalnya nih ada orang beli, ya kan mereka pasti rekam atau foto, ya kan? Dia nggak dibayar tapi mempromokan Pizza udah dia yang beli, dia yang promokan. Itu misi satu ya kan. Kalau misal dari 1.000 orang yang seperti itu mungkin kan dia menjadi untung gitu kan. Jadi untuk promosinya juga lebih kos lebih rendah lah ya. Karena saya lihat mereka memang benar-benar survive lah. Karena tadi pun saya lihat di YouTube bahkan sampai asisten manajernya pun turun ke lapangan. Benar-benar survive gitu. Benar-benar memang habis itu diwawancarai juga dia
ya nggak jauh sedikit, nggak jauh juga lah, tipis-tipis lah sama omset yang seharusnya dia buka di dalam toko gitu. Karena udah mereka jual di jalan, mereka juga ada di toko gitu. Mereka menyediakan jasa take away kan. Lalu juga itu mendukung protokol kesehatan dari pemerintah kan, kan masih PSBB nih. Social distancing. Social distancing kan nggak bisa rame-rame kita di dalam satu tempat toko Pizza Hut, restoran Pizza Hut itu ya, jadinya itu bisa mendukung juga sih. Ini nih yang menarik. Kalau Pizza Hut sama PHD itu sama nggak? Sama sih. Sama. PHD itu untuk delivery ya. Jasa antar. Tapi PHD ada dine-in juga loh. Jadi, Ada juga. tapi ala kadarnya gitu. Iya, maksudnya gini, yang menariknya gini. Ya kalau strategi nggak boleh baku juga mereka ketika Ya, itu perkembangannya harus nerima gitu, nggak masalah sebenarnya. Yang menariknya dua tetap jemput bola ke jalan ya kan. Iya. Tapi di jam 15.00 ke atas itu mereka lebih murah lagi kan, 15.000 kan. Happy hour. Enggak, jam 3 sampai jam 6. Iya jam 15. Iya, 15.00 sampai jam 6. Iya, iya. Sama. Diangkat ya. Sama-sama kita fokus aja. Ya kan? Kan. Nah, itu Sama-sama. sebenarnya strategi apa yang dibuat orang itu kok sampai kayak gitu kali kan? Ya itu kalau menurut saya sebenarnya gimana ya? Tipis-tipis aja. Kalau tipis, sebenarnya ini kalau dibilang itu bisa juga bisa jadi karena biasanya mungkin dari jam 3 sore sampai jam 6 sore itu nggak sebanyak orang beli dari jam 6 ke atas atau malam. Biasanya kalau sore itu malas. Tapi sore itu jam pulang kerja. Iya, jam orang pulang kerja. Nah, pasti mereka juga ya kayak tadi memikirkan kosnya juga. Nggak mungkin harusnya gimana ya kita karena udah di ini mungkin karena udah dibuat dan mungkin jam 3 juga ya masih banyak, ya udah kita Nggak panas lagi nih ya. panas kok tadi masih panas. Tadi masih panas kan? Tadi masih panas. Maksudnya jam 3 udah nggak panas lagi, Iya, udah betul. lah. Iya, Kayak jual ya, gorengan. ya udahlah, nutup hari ini kan nggak mungkin dijual besok lagi. Namanya makanan. Iya. Itu menghabiskan stok lah ya. Menghabiskan stok. Karena udah kepalang dibuat. Tapi tidak kuat, benar. Jadi kuat. Minum Kalau minum aja. Makan pizza sisa semalam nggak? Jadi istilahnya produk itu yang udah dibuat itu nggak dijual lagi besok kan biar habis Nggak aja. habis lah. Pasti pizza jaga kualitas lah. karena nggak salah saya Panasin lagi pizza ya. iya karena nggak salah saya itu tadi kan di PHD tuh kalau yang di pinggir jalan tuh biasa kalau yang saya lihat di berita gitu yang saya tonton itu paling kalau satu titik dia bawa kereta atau bawa mobil itu cuma 20 plastik lah, satu plastik itu isinya 4. Jadi memang udah ada batasan-batasannya. Targetnya ada. Target per karyawan mungkin ya. Target per karyawan atau per titik lah gitu. Tapi emang kalau kita balik lagi ke dulu ya, kita kan melihat Pizza Hut sekarang yang udah begitu besar. Saya jadi kepikiran lagi nih ke sejarahnya lagi gitu. Maksudnya kita balik ke belakang, kita kan nggak tahu gimana perusahaan itu bisa sebesar yang sekarang kita lihat. Gitu. Iya. Karena misalnya bisa jadi mungkin dulunya pada awalnya Pizza Hut itu menggunakan strategi seperti itu, jemput bola artinya dia menawarkan dari rumah ke rumah. Misalnya seperti itu ya. Door to door ya. Door to door bisa jadi. Tapi misalnya kayak kita ambil lah kayak yang ayam KFC gitu kita katakan, boleh sebut merek ya. Kayak KFC sendiri itu sebenarnya mereka kan pada awalnya menawarkan dari rumah ke rumah, bahkan menawarkan resep dari tempat ke tempat dan ditolak terus. Iya. Akhirnya membuka sebuah restoran sendiri, ternyata diterima. Bisa jadi Pizza Hut juga seperti itu kan. Dari yang awalnya rumah ditawarin dari mau, mereka buka, malah jadi besar. Iya. Gitu. Kesimpulannya berarti dengan pandemi ini mengulang sejarah. Mengulang sejarah dari awal. Ini jemput bola juga sebenarnya. Jadi mulai dari awal gitu. Mulai dari awal ya. Oh gitu ya, gitu juga sih berarti ya. Terus untuk selanjutnya Reza lagi, ekonomi lagi ya, ekonomi dulu ya. Kira-kira dengan strategi tersebut, strategi yang tadi kita bahas lah, Iya. apa sih kelebihan dan kelemahannya? Kalau kita bahas kelebihan dulu ya. Iya, Kelebihan dulu, nanti kelemahan takutnya marah pula pizzanya. Kelemahan. Jadi kalau kelebihannya sebenarnya yaitu langsung jemput bola, langsung ke masyarakat. Artinya kan sekarang masyarakat udah terbatas nih. Ada yang takut keluar rumah. Jadi transaksi kalau mungkin dulu lebih banyak bertransaksi, sekarang mungkin lebih sedikit transaksi karena rata-rata masyarakat di rumah mungkin atau work from home juga apa segala macam. Biarpun ada take away atau Gojek segala macam mungkin
kalau dibilang harganya lebih mahal pasti lebih mahal kan, Gojek atau segala macam kan. Tapi biasanya kalau orang beli produk premium pasti nggak mikirin masalah harga. Tapi kan ada dinding sebenarnya, ada batasan sebenarnya. Seharusnya mereka bisa datang ke tempat, bisa makan, bisa bersama keluarga. Karena tagline pizza ini kan berbagi bersama. Kita tahu di pizza tuh dulu ya, kalau nggak tahu sekarang. Dulu misalnya kita masuk ke pizza dikasih balon, dikasih apa. Karena emang konsep pizza ini konsep keluarga sebenarnya, konsep kekeluargaan di situ. Karena udah keadaan begini tidak boleh ada yang berkumpul segala macam. Mereka menjemput bola, mereka dapat langsung jemput ke masyarakat, barang-barang mereka cepat keluar. Saya rasa itu kelebihan sebenarnya. Ketakutan saya ketika kelebihan ini, misalnya strategi ini berhasil nih, tiba-tiba ditiru nih sama brand lainnya kan. Takutnya nggak cocok nih, misalnya kayak brand tas lainnya kan, brand tas kayak Hermes lah segala macam, tiba-tiba Jalan. Hermes tiba-tiba jualan di jalan, tiba-tiba dia turun ke Pacikan Lama ya kan, jualan ya. Jualan ke Pacikan Lama ya kan, begitu ditanya sama pembeli berapa harga, 23 juta. Takutnya ditiru karena sukses strategi marketingnya kan, turun ke jalan atau apa. Tapi fantastiknya ini radiusnya dari misal dari store dia sampai di simpang rumah pun ada ya. Iya. Simpang rumah, ya tahu kan rumah abang kan itu simpangnya dekat Alfamart itu di situ banget kan. Jadi istilahnya memang ya kayak Romi bilang tadi ya memang karena orang Kombo nggak jauh-jauh kali. Jadi ada begitu mereka langsung datang ke tempat, jadi nggak ada batasan lagi kan, dipecah mereka batasannya. Bahkan samping-sampingan sama mie balap disaingan nih, pizza sama mie balap. Orang lebih beli pizza 20.000. Yang pizza KW, yang pizza KW kan ada kan, pizza KW itu mungkin ya nggak Hancur ngapain pasti. lagi, nggak akan lihat orang lagi karena yang Iya, betul. pizza asli aja pun udah segitu yang asli kan, Iya. gitu ya. Maksudnya harganya udah terjangkau sama masyarakat yang nggak mikir lagi masalah harga. Itu makin lebih dekat, nggak perlu datang ke store ya. Apa nggak makin tertarik orang kan? Kira-kira kelemahannya siapa nih mau bahas? Kelemahannya sih Paling kalau menurut saya ya kelemahannya itu nilai premium takutnya kalau saya turun jadinya. Image ya, Image-nya jadi turun image ya. dari Pizza Hut yang Brand yang selama udah ini. dibangun mereka dari bertahun-bertahun yang premium tiba-tiba turun ke jalan, tiba-tiba mindset masyarakat berubah, itu jadi bumerang juga buat pizza. Soalnya kan ada juga orang yang kayak makan itu ngelihat tempat Gaya hidup ya kan. Iya, karena untuk makan pizza Lifestyle. lifestyle Ya, betul, gaya hidup. lifestyle. Nah begitu tahu udah murahkan sekarang pizza males jadinya. Karena ada juga yang segmentasi pasar kayak gitu kan, pasti ada. Karena di bannernya jelas 100.000 4 sampai sekarang kan. Jadi Iya. 5.000 jadi. Takutnya itu jadi ke bawah terus sampai udah normal nanti misalnya. Tiba-tiba udah normal, ada normal. Untuk yang ini takutnya nggak bisa dilepas kan, seperti bisa juga kan? Takutnya begitu, nanti takutnya tiba-tiba mindset masyarakat udah berubah kan, dulu 20.000 sekarang kok mahal kali. Takutnya gitu juga bahaya juga. Tapi ada yang lucu juga tadi. Jadi kan karena murah kan. Jadi ini ada keuntungan juga sih sama orang ini. Jadi banyak Sama orang sama Pizza Hut ini, pizzanya. perusahaan pizza ini banyak YouTuber, kontennya kan sekarang ini tuh. Nah, bahas ini tuh. Jadi kali ini turun brandnya. Jadi kan kemarin pas pandemi Covid, musim tuh orang keliling-keliling bagi-bagi sembako tuh. Bagi-bagi sembako tuh yang kurang mampu. Ada di konten itu mereka. Waktu orang dibantu masarkan jualnya jadi pinggir jalan, dikira bagi sembako. Jadi pas datang, jadi Takutnya terselip beras coba. terselip itu kan. Jadi pas datang, pas ada orang yang lagi, ayo, padahal dipegang ini 100.000, 4 ya kan, 5.000. Lewat aja di ibu lewat gratis ya deh katanya. Gratis ya deh, kan? Malah jadi mau bagi-bagi. Jadi dikira sumbangan ya? Iya, dikira banyak dong, nggak tahu gitu. Oke, jadi dari pembicaraan kita tadi, pembahasan kita tadi, kita sedikit mereview ya tentang kelebihan dan kelemahan. Jadi tadi yang disebutkan teman-teman, dari kelebihan strategi ini, jadi pizza itu lebih menunjuk pola, jadi lebih pasar itu lebih luas lagi seperti itu. Tapi kelemahannya lebih banyak lagi sebenarnya. Yang pertama itu stigma masyarakat tentang pizza itu jadi lebih menurun karena harga yang lebih murah. Terus dari imbas dari itu, stigma masyarakat itu brand image dari pizza itu sendiri jadi lebih, bisa dikatakan lebih turun ya. Dan selanjutnya, karena ini misalnya terjadi terlalu larut lama, bisa juga stigma masyarakat itu bisa menganggap
PJ ini bakal segini aja harganya, nggak akan bakal balik ke premium. Dan untuk perusahaan pizza ini sendiri memulihkannya seperti sedia kala itu menjadi lebih berat. Itu sih mungkin ya kelemahannya ya. Baik, jadi pembahasan dari komunikasi bahas tipis-tipis ini sampai di sini aja dulu ya. Jadi untuk teman-teman apabila ada saran bisa mengisi di kolom komen, dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share ke seluruhnya. Mungkin dari pembahasan kami bermanfaat untuk